Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trimaharga Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023 untuk bidang matematika tingkat kabupaten kota, yang mana ini adalah soal asli atau soal resmi pada tahun 2023 tersebut. Oke, pada part sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan 6 yang terbagi menjadi 2 buah video, dan untuk part yang ketiga ini kita akan melanjutkan untuk 4 buah soal, yaitu soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Oke, langsung saja kita buka untuk soal nomor 7. Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Fitri menghubungi orang tuanya yang sedang melaksanakan ibadah haji pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sudut terkecil yang dibentuk jarum jam di Arab Saudi saat orang tuanya menerima panggilan adalah titik-titik derajat, yaitu apakah A105, B120, C135, ataukah D150. Baik, seperti biasa, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video-video saya berikutnya. Baik, langsung saja kita selesaikan. Di sini kita tahu bahwa Indonesia dan Arab Saudi itu selisihnya adalah 4 jam, dan Indonesia itu lebih cepat daripada Arab Saudi. Nah, ketika di Indonesia pukul 17.30 atau jam setengah 6 sore, maka di Arab Saudi pukul berapa? Ya tentu saja 17.30 ini tinggal dikurangi dengan 4 jam, yaitu hasilnya tentu adalah 13.30 atau setengah 2 siang. Nah, pada pukul 13.30 ini, berapa sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam? Ya, kita tampilkan dulu untuk jam analog ketika pukul setengah 2 siang atau jam 13.30. Nah, yang ditanyakan adalah sudut yang dibentuk antara kedua jarum jam tersebut. Nah, di sini dari angka yang satu ke angka yang lain kita tahu bahwa besarnya adalah 30 derajat ya, atau kalau misalkan kita tarik garis bantuan seperti ini, dari angka 6 sampai angka 3 ini adalah siku-siku ya, yang artinya adalah 90 derajat. Kemudian dari angka 3 sampai pertengahan angka 1 dan 2 tentu adalah setengahnya 90, yaitu adalah 45 derajat. Nah, berapa derajat dari pertengahan angka 1 dan 2 menuju angka 6? Tentu tinggal dijumlahkan saja, yaitu 90 derajat ditambah 45 derajat, yaitu sama dengan 135 derajat. Oke, jelas ya, jawabannya adalah yang C, 135 derajat. Cukup mudah ya untuk yang ini. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Perhatikan belah ketupat berikut ini. Ya, ini adalah belah ketupatnya. Kemudian, jika AC sama dengan 40 cm, BD 3/5 AC, dan luas segitiga DEF sama dengan 1/4 luas segitiga ADC, maka luas persegi panjang HGFE adalah titik-titik cm persegi. Oke, langsung saja kita selesaikan. Di sini yang sudah diketahui adalah diagonal AC ya. AC adalah 40 cm, AC adalah diagonal belah ketupat yang panjang ya. Kemudian BD 3/5-nya AC. BD adalah diagonal yang pendek ya. Nah, ini kemudian 3/5 dari AC berarti 3/5 dikali 40 ya, karena AC-nya 40. Kalau kita coret, 40 bagi 5 adalah 8, dan 3 kali 8 hasilnya adalah 24. Jadi jelas ya bahwa diagonal BD ini adalah 24. Tentu setengahnya bagian sini adalah 12 ya. Kemudian di situ segitiga DEF ini luasnya adalah 1/4 dari luas segitiga ADC. ADC adalah setengah dari belah ketupat ini ya. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali 40 kali 12 ya. Tingginya di sini 12. Tentu hasilnya adalah 40 bagi 2 itu 20, 20 kali 12 adalah 240 ya. Itu adalah segitiga ADC ya. Kemudian untuk segitiga DEF-nya, yaitu yang atas, di mana dikatakan bahwa luasnya 1/4-nya ADC, berarti 1/4 dari 240, yaitu 1/4 kali 240, yaitu sama dengan 60 cm persegi ya. Ini ketika luas DEF itu 1/4 dari luas segitiga ADC, kedua buah segitiga itu letaknya sama, yaitu alasnya adalah sejajar dengan alas segitiga yang besar, posisinya seperti ini. Nah, otomatis luas ini akan menjadi 1/4 dari luas segitiga yang besar jika alasnya adalah setengah dari alas segitiga yang besar dan tingginya juga setengah dari segitiga yang besar, sehingga
60 ini bisa didapat apabila alasnya adalah setengahnya 40 dan tingginya juga setengahnya 12, sehingga bisa didapat bahwa setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 20 kali 6 yaitu sama dengan 60 ya yang ini. Ya, sehingga ini adalah alasnya adalah 20, setengah dari 40 itu. Jika dibagi dua kanan kiri berarti ini 10 dan ini 10 ya, dan tingginya adalah 6. Sehingga segitiga yang kecil ini benar luasnya adalah seperempat dari segitiga yang besar. Setengah kali 20 kali 6 itu adalah 60 ya, sama dengan ini ya. Oke, kemudian jika ini 6, otomatis yang bawahnya ini juga 6 dan yang bawahnya ini juga sama yaitu 6. Sehingga untuk persegi panjang yang ada di tengah ini tentu panjangnya adalah 20 dan lebarnya adalah 12. Sehingga luas HGFE itu sama dengan 20 kali 12 yaitu sama dengan 240 ya. Jadi jelas ya untuk luas persegi panjangnya itu adalah 240 cm persegi. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Perhatikan jalur berikut ini. Ini adalah jalurnya ya. Kemudian, jika arah perjalanan sesuai dengan arah panah, maka banyak cara dari A menuju H adalah titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan ya. Di sini ada ketentuan. Tujuannya adalah dari A menuju H dan arahnya tidak boleh melawan arus, tidak boleh berlawanan dengan tanda panahnya ini. Ada beberapa cara dari A menuju H. Kita bisa perhatikan untuk jalur atas dulu. Kita sebutkan semua lintasan atau rute yang bisa dilalui, yaitu mulai dari A sampai dengan H. Jalur yang mungkin dari A menuju H itu apa saja? Kita lihat untuk jalur atas. A, B, C, lanjut lurus F, G, dan H. Ini adalah kemungkinan pertama. Ya, kita tulis A, B, C, F, G, H. Atau masih di jalur atas A, B, C, tapi kita melalui DE dulu. Tapi lanjut lagi F, G, H. Sehingga A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Dan masih jalur atas juga, tapi kita setelah DE kita melalui bawah. Yaitu A, B, C, D, E, J, I, H. Tentu tidak bisa melalui D kemudian kembali K. Ini tidak boleh ya, karena melawan arus. Sehingga A, B, C, D, E, J, I, H. Itu adalah tiga kemungkinan ketika kita melalui A, B, C. Kemudian tentu kemungkinannya sama ketika kita melalui ALK ya, melalui bawah ini ya, yaitu dimulai dari ALK JIH, kita tulis ALK JIH, kemudian ALK melalui DE dulu, DE JIH, ALK DE JIH, dan terakhir adalah ALK DE FGH, ALK DE FGH. Jadi totalnya jelas ya, ada 6 kemungkinan atau 6 cara dari titik A menuju titik H. Dan kita lanjut untuk soal nomor 10 atau soal terakhir di video ini. Perhatikan data mengenai negara penyumbang sampah plastik di lautan berikut ini. Ini adalah datanya. Kemudian pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Nah, ini diberikan 4 buah pernyataan, sehingga untuk soal jenis seperti ini kita perlu selidiki satu persatu sampai menemukan pernyataan yang benar. Ya, jika kita beruntung mungkin ketika menyelidiki yang A sudah benar, maka bisa jadi jawabannya A. Oke, tapi akan kita cek terlebih dahulu. Ya, kita selesaikan ya. Kita lihat untuk pernyataan yang A, persentase sampah plastik Indonesia di lautan adalah 6,7%. Akan kita buktikan apakah benar 6,7%, berarti kita perlu tahu dulu jumlah total sampahnya ya, yaitu mulai dari Cina sampai Vietnam ini, angka-angkanya kita jumlahkan semua, yaitu mulai 70,7, 56,3, dan seterusnya, itu sampai dengan 28,2 ini, kemudian kita jumlahkan semuanya. Dan ketika kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah pas 815 ton ya, itu adalah totalnya. Nah, setelah kita tahu bahwa jumlah total sampah adalah sekian, yaitu 815 ton, akan kita buktikan, benarkah yang Indonesia adalah 6,7%? Kita lihat Indonesia adalah 56,3, sedangkan seluruhnya adalah 815, maka kita kalikan dengan 100%. Persentase sampah di Indonesia adalah 56,3 per 815 dikali 100%. Dan setelah kita hitung, hasilnya ternyata adalah 6,9%. Jadi untuk pernyataan yang A ini tidak benar.
Oke, kita lanjut bagaimana untuk yang B. Rata-rata sampah plastik dari 3 negara teratas adalah 185,33 ton. Kita buktikan, negara teratas itu berarti yang penyumbang sampah terbesar ya, yaitu Filipina, India, dan disusul Malaysia. Kita jumlahkan kemudian kita bagi 3. Baik, 3564 ditambah 126,5 ditambah 73,1 kemudian dibagi 3. Dan setelah kita jumlahkan ini ternyata hasilnya pas, yaitu 556, dan setelah dibagi 3 ternyata hasilnya adalah 185,33. Sehingga benar ya, untuk pernyataan yang B ini adalah jawaban yang benar ya. Oke, demikian ya 4 buah soal untuk soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.